Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik yang via jalur TikTok maupun via jalur YouTube ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan lalu diadu-adu lagi ya. Aku nggak pernah kasih izin. Aku nggak bosan-bosan mengingatkan itu semua ya, supaya kalian juga jangan lupa lah ya. Jangan diunduh gitu. Oke, di akhir pekan yang alhamdulillah iklimnya sangat cerah di sini ya. Matahari bersinar dengan mengirimkan kehangatannya, dan langit juga cerah dan suasana enak, udaranya juga sangat. Jadi udara di sini sangat bagus karena kanan kiri belakang sawah, pohon jeruk. Jadi kadar oksigennya sangat bagus gitu. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Dari apa yang kita kaji kemarin, yaitu penciptaan wanita dari tulang rusuk ya. Aku sudah baca komen-komen di YouTube ya. Kalau di TikTok kan tidak bisa karena dia tidak terdokumentasi ya, tidak terdokumentasi. Jadi yang di YouTube yang aku bisa baca sepertinya masih landai-landai saja, tidak ada sesuatu yang perlu untuk beri penjelasan atas komentar yang masuk ya. Jadi masih landai-landai saja. Kita akan lanjutkan kajian kita ya. Stressing pointnya sih, ayolah kita pahami Al-Quran itu berdasarkan apa yang disampaikan gitu ya. Jadi jangan terjerat oleh dongeng yang terlanjur kamu terima, kemudian dengan dongeng itu kamu memahami Al-Quran. Itu kan jadi menyimpang jauh dari pesan-pesan yang sesungguhnya disampaikan ya, yang itu kita sebut dengan pesan-pesan Qur'ani ya. Dan kini kita akan membahas, bener enggak ada wanita yang khususnya Bunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk? Atau gini dah, apakah statement itu, pernyataan itu, pendapat itu, atau dongeng yang kamu terima itu didukung oleh Quran enggak? Ya, di seri-seri awal kan aku sudah ceritakan bagaimana pemikiran itu sebetulnya berpresa posisi dari apa yang disampaikan Bible ya, khususnya perjanjian lama gitu. Itu kan sudah kita bahas di seri-seri awal, masuk ke dalam lingkup Islam ya. Akhirnya itu menjadi sebuah cerita yang dianggap benar gitu. Maka ketika para ulama-ulama terdahulu, baik penafsir maupun penterjemah, sudah ya diwarnai oleh cerita itu ketika mau menerjemahkan, mau menuliskan Quran surat An-Nisa ayat 4. Surat 4 ayat yang pertama. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembuktian itu didukung nggak sih gitu. Al-Quran bilang gitu nggak sih gitu loh. Lah kalau nggak bilang begitu, kenapa kamu masih mempertahankan ada wanita dari tulang rusuk? Itu kan ada dalam Bible perjanjian lama ya. Old Testament punya saudara tua kita Yahudi gitu.
Ya. Jadi kalau dikasih tahu ngerti gitu loh. Ini nggak didukung Quran, terus kamu bersikap gimana? Ya. Oke. Slowly ya, ini nanti akan aku jelaskan dan mungkin terlalu pagi atau gimana ya, biasanya agak siangan dikit. Ini karena akhir pekan ya, maka sebelum berangkat ke akhir pekannya nanti nggak tahu mau kemana, kita ngaji dulu. Ya, ngaji dulu, nanti habis ngaji bersih-bersih, mungkin mandi, mungkin apa, terus kalau mau weekend bersama keluarga, teman atau siapapun silahkan. Nggak lama kok, cuman 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga nanti pada asar ada kajian dengan teman-teman Muhammadiyah ya, jadi sekarang aku beri kajian di virtual dulu. Oke, kita mulai ya. Aku kemarin sudah jelaskan Quran surat 4 An-Nisa ya, ayat yang pertama itu berbicara tentang nas ya, manusia. Ya. Meskipun aku itu kadang-kadang masuk berputar berbalik lagi ya, singular gitu, dia nggak strike ya. Kalau kita mundur lagi ke seri berikutnya, aku juga sudah jelaskan nafsin wahidah ya. Ini sudah kemarin ya. Ini mau aku urut dulu. Aku hapus. Yang depaknya kalian bisa baca sendiri lah ya. Aku nggak usah bacakan supaya waktunya lebih efektif ya. Dan kita mendekonstruksi terjemahan depak. Itu terjemahan yang sudah terkontaminasi cerita-cerita perjanjian lama. Oke. Siapa yang menjadi objek dalam pembicaraan ini? Kemarin sudah aku jelaskan. Manusia. Nas ya. Ya ayuhan nas kan gitu kan. Ya, coba buka bareng-bareng anunya. Ya. Apa namanya? Al-Qur'annya ya. Ya ayuhan nas ya, wahai manusia. Berarti objek pembicaraannya manusia. Bukan yang di luar manusia. Ini umum, mujmal, siapapun dia. Ya, entah laki entah perempuan gitu ya. Ini sudah aku jelaskan. Mundur lagi, kan sebelum menjelaskan ini aku menjelaskan meskipun di ayatnya ini dulu kan gitu ya. Aku sudah menjelaskan nafsin wahidatin ya. Apa itu? Ya. Nafsin wahidatiu. Apa itu? Ini yang aku bilang raw material atau bahan baku. Aku sudah jelaskan ya. Oke, yang ketiga. Nafsin wahidatin ya. Raw material atau bahan baku yang satu. Satu itu artinya sama. Berasal dari bahan yang sama gitu loh. Misalkan kamu bikin kue gitu ya, satunya kue apa namanya? Kue ongol-ongol atau kue nggak hafal nama kue ya. Ya. Kue A, kue B itu bahan bakunya sama-sama dari tepung terigu. Nah, gitu loh ya. Satu bahan baku gitu loh. Ya, satu bahan baku. Jadi jangan dipahami satu itu kuantitatif 1 2 3, enggak begitu ya. Ini apa? Ini kue apa sih tuh jeneng kue itu? Ya, kue A, kue B gitu aja lah ya. Kue nggak hafal nama-nama kue. Ini kue apa? Kue A. Ini apa? Kue B. Bahan bakunya apa? Mereka satu bahan baku. Nah, gitu loh ya. Mereka satu bahan baku atau satu material apa? Terigu. Nah, cuman nanti cara masaknya aja beda, yang satu dikukus, yang satu digoreng, gitulah kira-kira ya. Jadi kata satu itu bukan 1 2 3, nggak begitu. Satu itu artinya sama.
dari bahan baku yang sama, sama-sama dari terigu. Gitu. Begitu juga nafsin wahidatin ya, dari raw material bahan baku yang bukan ya satu juga bisa lah, tapi pemahamannya satu itu sama. Gitu ya. Ya. Oke. Bahan baku itu satu di situ artinya ya sama ya, ini yang diseru ya. Oke, pahami dulu petanya seperti ini namanya roadmap, peta jalan, supaya nanti kamu paham ketika aku paparkan bagaimana dekonstruksi terjemahan yang aku lakukan ya. Bismillah. Oke, sebelum ke sana kita sering mendengar sebuah pertanyaan yang kadang-kadang orang bilang juga lingkaran setan. Nggak tahu kok disebut lingkaran setan, kok nggak lingkaran manusia atau lingkaran kebingungan atau lingkaran apa gitu. Mana lebih dulu ayam dengan telur? Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Maka aku mungkin kamu bingung loh, ngapain juga aku seperti kok ke situ. Iya, karena itu nanti akan menjadi entry point ya, pintu masuknya itu di sana nanti ya. Mana dulu ayam dengan telur? Ayam yang dari telur atau telur yang dari ayam? Ya. Maka aku dulu dijelaskan oleh guru bahasa Al-Qur'anku almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Itu menjadi pertarungan lama sejak dahulu kala, dan orang saling berdebat nggak tahu ujung pangkalnya ya, mana lebih dulu telur dan ayam. Ada yang mengatakan ayam dulu dia bertelur baru telurnya nanti menjadi ayam. Oh enggak, telur dulu baru dia menetas jadi ayam, nanti ayamnya bertelur gitu. Masing-masing dari sains itu punya argumentasinya sendiri gitu. Maka lingkaran yang seperti itu yang disebut teman-teman kadang-kadang lingkaran setan, aku lebih senang mengatakan lingkaran kebingungan ya, confused, itu harus diputus siklusnya harus diputus. Kalau nggak bisa ya, nggak bisa, karena masing-masing pada argumentasi yang bisa dibilang kokoh gitu ya. Bagaimana cara memutus siklus itu? Maka harus ada ayam yang tidak dari telur atau telur yang tidak dari ayam. Gitu. Ya. Ya. Paham? Harus ada pemutus siklus ayam yang tidak dari telur atau telur yang tidak dari ayam. Itulah yang pertama kali. Starting pointnya di situ, apakah di ayam, apakah di telur, gitu deh ya. Sama dengan kita, ya. Nanti aku jelaskan. Jadi nanti ada manusia Adam, ada kita ini manusia yang bukan Adam. Kalau nanti aku menjelaskan tentang ayam dan telur itu supaya lebih mudah, nanti aku akan menjelaskan. Ada manusia Adam, ada manusia yang bukan Adam. Makanya gue kemarin kan menukil 1 Korintus 11 ya, ayat 8 dan ayat 9 ya. Bagaimana sebetulnya memahami ya tentang manusia, nanti ada istilah manusia Adam gitu ya. Tetapi aku bukan terpengaruh perjanjian baru, itu Korintus itu perjanjian baru ya. Kalau Al-Quran kan perjanjian terakhir gitu. Cuman kerangka berpikirnya ketemu ya. Kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu Adam kedua, kenapa ketemunya? Karena kriteria yang aku gunakan untuk mengelompokkan manusia Adam, manusia bukan Adam, itu kena di sana. Ya, nanti perhatikan. Oke. Kalau kita itu bukan manusia Adam. Ya. Bukan manusia Adam. Nanti ada kelompok ada manusia Adam. Aku bicara manusia yang bukan Adam dulu. Ya, manusia yang bukan Adam. Dulu mana manusia dengan
Kalau kita dua ya, sperma dan ovum. Kita ini manusia ya, berbicara sperma dan ovum itu mana lebih dulu dengan manusia? Manusia dulu terus menghasilkan sperma dan ovum, dari sperma dan ovum itu menghasilkan manusia, atau manusia dulu ya lalu menghasilkan sperma dan ovum dari sperma dan ovum jadilah manusia. Mana lebih dulu? Seperti tadi, mana lebih dulu antara telur dan ayam? Maka siklusnya harus dipotong. Ada ayam yang bukan dari telur, atau ada telur yang bukan dari ayam. Itulah yang kita sebut starting point. Sama dengan kita, ya. Manusia dulu, terus manusia menghasilkan dari bapak kita sperma, dari ibu kita ovum, ya. Maka aku gunakan dari manusia dulu atau sperma dan ovum dulu. Manusia dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia. Nah, itu nggak bisa terjawab kalau kita tidak paham kronologis ceritanya. Maka seperti tadi itu harus ada pemutus siklus yang sperma dan ovum bukan dari manusia, atau manusia yang bukan dari sperma dan ovum. Sama dengan ayam dan telur tadi itu. Nah, manusia yang bukan dari sperma dan ovum, atau manusia yang bukan dari hasil hubungan antara pria dan wanita, bapak dan ibu kita, ya itulah yang aku sebut manusia Adam. Makanya nanti bagaimana, kemarin aku sudah kasih triggernya sedikit, aku nggak setuju ya. Ada dua pakar yang aku baca, itu satunya Mursyid Torikoh ya, dan yang satunya lagi bagus, dia banyak menulis buku-buku. Setauku dia doktor pakar nuklir ya. Dia banyak menulis buku-buku ya. Aslinya orang Malang itu, cuman terus hijrah ke Surabaya jadi dosen dan terkenal lah, kalian mesti tahu lah itu ya. Terus mengambil keputusan berdasarkan surat berapa itu ya? Surat 355 kalau nggak salah ya. Surat 355. Sebentar, takut keliru gue. Ya. Surat 359 ya. Yang begini. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, ini terjemahannya kacau ini. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ya, untuk teman-teman Israel sudah paham lah ya, aku sudah sering ulangi. Untuk teman-teman TikTok, terjemahan Depak itu bermasalah. Menerjemahkan kun fayakun saja dia itu nabrak aturan main sorop nahu. Ya. Kun fayakun itu bukan jadi maka jadilah, itu seperti tukang sulap, nggak begitu. Kita harus lihat itu kan ada fiilnya itu. Kung fayakun yakunu. Ya. Jadi itu fiilnya mudhore. Ya. Tolong perhatikan. Mudhore itu akan. Jadi kalau Allah mau bikin ongol-ongol misalkan ya, kun fayakun, jadi maka akan jadi, gitu. Bukan jadi maka jadilah, nggak begitu. Artinya dia berproses. Cuman pemahaman publik ini kan sudah kacau dalam penciptaan, seolah-olah Allah itu dijadikan tukang, ya kalau tukang sulap palsu dan gelap. Jadi maka jadilah sapu tangan, wes jadi merpati, itu kan tukang sulap. Gusti Allah Agung itu bukan tukang sulap. Dia memberikan sebuah aturan yang namanya work in process. Nah, ini juga perlu kamu tahu. Ya, ada work in process, bahasa kerennya kalau di teknik industri begitu. Work in process. Tapi bukan Allah nggak bisa melewati ini, bisa, tapi beliaunya nggak mau. Gitu loh.
Berapa waktu yang, jangan hari ya, jangan tahun ya, itu jadi repot nanti. Masa gitu aja, waktu gitu ya. Berapa waktu untuk menciptakan langit bumi dan segalanya yang ada planet-planet ini? Berapa hari? Kan itu berbilang, kan nggak terus jadi terus semua jadi semua gitu kan, nggak begitu. Tapi kalau misalkan pertanyaan nakal kita, Allah bisa nggak sih bikin dalam satu kejapan saja jadi terus jadi semuanya? Ya bisa, orang dia maha bisa kok. Tapi beliaunya tuh nggak mau. Tetap melalui proses yang sudah kita kaji itu ada 6 masa yang dilalui. Jangan bilang 6 tahun, jangan. Belum ada satuan waktu yang diikat oleh tahun 12 bulan. Lebih aman terjemahannya itu. Kita sudah bahas itu ya, santri Isra ya, sudah ada beberapa tahun yang lalu. Ya. Ada masa-masa yang dilalui, itu yang disebut work in process. Jadi tidak menciptakan ujuk-ujuk kata orang Jawa, kata orang Sunda juga kalau nggak salah ujuk-ujuk gitu ya. Jadi terus jadi. Nggak begitu. Jangan, kalau bahasa gue bilang, kamu itu goblok. Gusti Allah Agung itu kamu jadikan tukang sulap. Gitu. Bukan Gusti Allah Agung nggak bisa main sulap, ya bisa, dia maha bisa kok. Tapi dia nggak mau. Tetap memberikan aturan main, rule of the game-nya itu ada work in process. Makanya gue berkali-kali bilang hati-hati kalau baca terjemahan. Untuk pemula nggak apa-apa, tapi bagi kita yang ingin expand itu terjemahan itu banyak masalah. Kun fayakun itu kan kamu buka semua. Mesti jadi maka jadilah, jadi maka jadilah. Nggak ada kata jadi maka akan. Jadi itu masih akan, bukan jadi. Proses untuk menuju jadi itu namanya akan. Itu fiilnya mudhari gitu loh. Bukan madi. Ya. Kok gue jadi jelasin itu? Inilah yang gue bilang kajian-kajian gue itu singular ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pertama ini. Gispati soleh aku yang ada di Palu ya. Gue demen itu, ingat, Arabica ya. Jadi kopinya asem. Kalau yang robusta nggak kuat gue, pahit robusta. Semoga soleha selalu dan salam untuk keluarga di Palu dan untuk semua santri Isra yang di Palu, di Ambon ya. Yang di Papua lama nggak muncul, kemana itu sebenarnya. Oke, gitu. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, dari Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 59, si Pak Mursid ini, Mursid itu gurunya orang-orang Sidikiyah. Jadi kalau kamu ikut torikot kan banyak, torikot Sidikiyah, torikot Tijani gitu, terus torikot apa lagi? Kodriah Naksobandia, torikot Tetek Bengek, atau kamu mau, atau gue bikin toriko lah, toriko Isra gitu misalnya. Nah gurunya itu disebut mursid, gitu ya. Gitu ya, panggilannya tuh mursid gitu ya. Nah, ada salah satu mursid ya, dan ada salah satu penulis ya, bilang aja satunya kontemporer, satunya yang aliran tua gitulah ya. Mereka berpendapat berdasarkan surat 3 ayat 59 itu tadi, bahwa Adam dilahirkan atau Adam punya mama, punya ibu, karena berpijak kepada Kanjeng Nabi Isa punya mama, punya ibu gitu ya. Kan sudah dikatakan di sini. Sesungguhnya perumpamaan ya, Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini yang gue gak setuju. Harusnya jadilah maka akan jadilah. Gitu. Ya, kamu sekarang sudah ngerti toh bagaimana memahami kun fayakun. Ya, itulah, padahal kita ngaji tulang rusuk tapi bisa nyasar ke kun fayakun. Tapi kan itu juga ilmu gitu. Ya.
Dari ayat ini mereka mengatakan begitu, dan aku hormati, silakan saja, karena itu juga pengikutnya banyak itu ya. Yang namanya mursyid itu pengikutnya, santrinya mestinya ya ribuan, yang nulis buku itu juga ribuan. Itu Kang Mas itu kan dulu dosen, nggak tahu sekarang apakah masih ngajar atau enggak ya. Ya itu juga kan penggemar buku-bukunya kan banyak itu ya. Nah, itu gue hormati ya, monggo nggak apa-apa. Tapi gue nggak ke situ. Gue mengajukan penawaran lain. Stressing pointnya itu bukan punya mama atau nggak punya mama, ya, paham ya? Stressing pointnya bagaimana perumpamaan. Ini kan misalan masalah yang kemarin sudah aku jelaskan ya. Jadi kita pakai kata misal itu dari serapan di Sanul Arobian gitu ya. Itu kalau menurut aku stressing pointnya itu bukan punya mama atau nggak punya mama. Itu kan silogismenya terus. Wah ini berarti Nabi Adam itu dilahirkan punya mama. Gue sih nggak keberatan kalau Nabi Muhammad Kalau Nabi Adam dilahirkan monggo ya silakan saja. Kalau Nabi Adam punya mama monggo, karena disandarkan kepada Kanjeng Nabi Isa yang punya mama gitu ya. Monggo. Tapi bagi gue stressing pointnya nggak di situ. Stressing pointnya perhatikan ya. Definisi gue tentang Adam itu adalah manusia yang keberadaannya tanpa proses hubungan suami istri. Gitu loh. Nah, Kanjeng Nabi Isa itu kan sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan kita sudah bahas berulang-ulang tentang bagaimana Bunda Maryam, sampai-sampai aku menulis di Facebook dan juga sudah ada di YouTube itu ya, gerah di Natal itu kan kritikku terhadap bagaimana saudara-saudara Kristen kita memperingati Natal yang disalahpahami itu, tapi alhamdulillah ada saudara Katoliku yang mengerti, akhirnya dia paham dan dia mengucapkan terima kasih. Dan Al-Quran membela Bunda Maryam itu wanita suci, maka teman-teman Katolik kan selalu mengatakan perawan suci, perawan suci. Diksi perawan itu selalu disampaikan, itu upaya untuk menggaransi bahwa Bunda Maryam tuh bukan orang rombengan gitu loh. Bukan perempuan rombengan yang sana pakai, sini pakai, dipakai orang ganti-ganti. Enggak, yang aku sudah bahas, Bunda Maryam tuh Zakia. Zakia itu ya gadis, ya perawan. Bukan gadis tapi enggak perawan. Perawan tapi enggak begitu. Dua-duanya ya gadis ya perawan. Tapi punya putra. Dan putranya itu tanpa hubungan suami istri. Makanya gue juga berdebat dengan teman gue. Dia bilang bahwa ini internal Islam ya. Nanti internal Kristen kan ada lagi. Orang-orang sekuler juga ada lagi. Katanya Bunda Maryam diperkosa oleh panglimanya Romawi, Serdadu Romawi itu menurut enggak lah. Karena kitab suci gue Al-Quran menggaransi kesucian Bunda Maryam. Bunda Maryam itu Zakia. Zakia. Ya, sudah gadis ya perawan. Jadi terjaga. Karena di dalam antropologis Israel Yahudi, keperawanan itu sesuatu yang sangat sakral. Gitu, ya. Kan gue sudah jelaskan sampai di pantatnya itu dikasih kertas, bukan kertas, kain putih sebagai tanda darah keperawanan. Nanti itu ditempelin di dinding kota mereka. Ini loh, anak gadis gue masih suci gitu loh. Nah, ketika Bunda Maryam dituduh tidak suci, itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Al-Quran datang membela. Makanya you semua nih dengar telinga lu. Lu sering kafir ini sering memandang sebelah mata terhadap Al-Quran. Lu tahu nggak? Yang lu pandang sebelah mata, gue nggak nyuruh lu ngimani Al-Quran, nggak. Lu nggak iman terhadap Al-Quran nggak masalah gue. Tapi lu harus tahu bahwa Al-Quran itu memberikan penghormatan yang tinggi, pembelaan yang tinggi terhadap Bunda Maryam, ibu dari Yesus. Paham ya? Itu kelahirannya itu tanpa hubungan suami istri. Nah, gue stressing pointnya di sana. Adam, definisi gue manusia, bagi gue kan Adam bukan satu. Nanti ada Adam Asia, Adam Eropa gitu.
Ya, mereka disebut Adam karena terlahir bukan dari hubungan suami istri, gitu loh. Itu yang gue bilang pemutus siklus. Kalau kita, kamu, saya, gue, lu, awakku dewe kabeh itu kita lahir dari hubungan suami istri bapak ibu kita. Bapak kita ya makan dari makanan itu dari tanah, akhirnya proses biologisnya jalan, testisnya menghasilkan sperma. Bunda kita begitu juga makan ya. Dalam gue bukan dokter ya. Gue hanya menjelaskan garis besarnya saja, nanti lu secara keilmuan silakan tanya ke kedokteran atau bagian genetika lah ya. Ibu kita punya yang namanya ovum atau sel telur. Ketika bapak ibu kita setelah melakukan hubungan suami istri terjadi fertilisasi, pembuahan, jadi kita. Nah, itu yang gue bilang seperti tadi itu harus ada pemutusan siklus ayam yang tidak dari telur atau telur yang tidak dari ayam. Nah, manusia juga begitu, harus ada pemutusan siklus yang, karena jadi ditanya manusia dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia, itu diputus oleh Adam. Jadi para Adam itu Gusti Allah ciptakan langsung dari yang disebut nih raw material ini. Apakah kita tidak punya raw material? Kita punya raw material, tapi beda raw materialnya. Ini langsung dari tanah. Nanti tanah itu juga kan di breakdown, ada tembikar, ada itu kita abaikan dulu lah ya. Raw material kita dan Adam itu beda. Kalau kita itu sudah melalui sperma dan ovum gitu loh. Maka nanti kan aku sudah bilang kemarin, pemikiranku ketemu dengan pemikiran teman-teman Kristen ya, bahwa Yesus itu Adam kedua ya. Nanti kita bisa lihat di 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9 itu ya. Adam yang kedua. Karena apa? Karena definisi yang aku gunakan terlahir tanpa proses hubungan suami istri gitu. Paham di sini ya? Oke, maka dari Quran surat 3 ayat 59 itu ya, stressing pointnya bukan masalah mama, masalah ibu, masalah dilahirkan, enggak di situ. Ya.